Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ekuitas merek. Yang pertama, pengertian ekuitas merek atau brand equality. Ekuitas merek ini adalah istilah atau tanda, lambang, desain, atau kombinasi yang dimaksud dengan mengidentifikasi barang atau jasa sebagai salah satu kelompok. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan. Ekuitas merek merupakan salah satu faktor yang mampu mensugesti keputusan pelanggan dalam hal memilih dan membeli sebuah produk. Dengan ekuitas merek yang tinggi, kita akan menerima loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Hal ini karena ekuitas merek mampu membuat konsumen percaya pada kualitas produk yang kita tawarkan. Pengertian ekuitas merek menurut para ahli. Yang pertama itu menurut David Icke. Menurut David Icke, ekuitas merek merupakan istilah yang digunakan untuk mengembangkan nilai yang diakui dan dimiliki oleh merek. Dari gagasan bahwa merek yang kuat dan berputasi lebih sukses, lebih detail, David Icke menyebutkan bahwa pengertian ekuitas merek merupakan serangkaian aset dan kewajiban merek yang menggunakan nama dan simbol merek yang menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan. Ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan dan bertindak sehubungan dengan merek, dan harga pangsa pasar, dan probabilitas merek perusahaan. Yang kedua itu manfaat ekuitas merek. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tahan terhadap persaingan bisnis. Bagaimana? Dengan membentuk merek yang kuat, konsumen akan memberikan kepercayaan dan loyalitas pada merek tersebut. Merek yang mempunyai kekuatan brand tidak perlu risih dengan kompetitor lantaran mereka punya pelanggan yang setia. Yang kedua, tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. Saat ini sudah semakin banyak saja merek handphone baru yang memperhatikan harganya yang sangat murah, menggunakan fasilitas yang lengkap. Namun, bagi merek yang telah besar dan memiliki ekuitas merek, menaikkan harga pun tidak akan jadi masalah. Perusahaan yang menggunakan ekuitas merek yang tinggi akan lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi, dengan harga yang mahal pun konsumen masih rela membeli lantaran memahami kualitasnya bagus. Manfaat yang ketiga, mengalahkan kompetitor menggunakan diferensiasi produk. Merek dengan ekuitas yang kuat tidak perlu risih lagi dalam mempertinggikan harga produk atau meluncurkan produk yang baru, lebih mahal menurut kompetitor. Hal ini karena pelanggan mereka sudah percaya menggunakan kualitas dan ekuitas merek tersebut. Yang ketiga itu penetapan sebuah merek. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penetapan merek atau branding. Penetapan merek atau branding adalah memberi kekuatan merek kepada produk dan jasa atau tentang menciptakan perbedaan antara produk. Yang kedua, keputusan penentuan merek. Strategi penentuan merek merupakan suatu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek. Yang ketiga, keunggulan peluasan merek. Keunggulan peluasan merek ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua, memberikan umpan balik baik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Yang keempat itu cara meningkatkan ekuitas merek. Berikut ini beberapa implementasi yang mampu Anda lakukan buat menaikkan merek equality. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat variasi dalam aktivitas marketing. Variasi pada kegiatan aktivitas marketing sangat diharapkan buat menjaring lebih banyak konsumen yang tertarik dan membeli produk
Aktivitas marketing yang biasa dilakukan adalah mulai dari marketing konvensional hingga yang modern dan memanfaatkan teknologi internet. Yang kedua itu membangun networking. Selain marketing, kegiatan networking juga krusial dilakukan buat memperluas jaringan usaha. Wajib mulai membiasakan diri untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa adanya tujuan promosi atau jual beli produk. Yang ketiga, mengadakan event. Membuat atau mengadakan event bisa dikatakan menjadi langkah jitu untuk membentuk brand equality. Dengan mengadakan event, Anda mampu melakukan kegiatan jual beli, promosi, pengenalan produk, bahkan hanya sebagai sponsorship dan lain sebagainya. Sehingga nantinya akan lebih banyak orang yang melihat, mengenal, dan menginginkan brand lebih luas. 5. Model ekuitas merek. Meskipun pemasaran berpandangan serupa mengenai prinsip dasar penetapan merek, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif berbeda sebagai berikut. Yang pertama, penilaian aset merek atau brand asset valuator atau BEV. Diferensiasi mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Saat ekuitas merek yang kuat sudah tercapai, maka suatu perusahaan dapat melakukan diferensiasi merek atau brand extension dengan memakai merek yang sama. Contohnya adalah Lifebuoy. Orang mengenal Lifebuoy sebagai produk sabun mandi, namun sekarang muncul Lifebuoy sampo. Hal ini dapat dianalisis sebagai strategi pemasaran untuk berebut pangkas pasar sampo dengan memakai merek Lifebuoy yang sudah dikenal dan mapan dalam pangsa pasar sabun mandi. Yang kedua, model brands. Model yang diciptakan konsultan riset pemasaran Millau, Brow, dan WPP. Ini menggunakan figur piramida brand dinamis untuk tingkat ketarikan konsumen terhadap merek. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan masing-masing tergantung pada keberhasilan tercapainya langkah sebelumnya. Konsumen yang terikat yang berada di puncak piramid membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan konsumen yang berada pada tingkat lebih rendah. Namun justru pada tingkat yang lebih rendah ditemukan lebih banyak konsumen. Yang ketiga, model Aker. Model yang diciptakan mantan profesor pemasaran dari UC Berkeley, David Aker ini memandang bahwa ekuitas merek sebagai kesadaran merek atau brand awareness, loyalitas merek dan asosiasi merek yang bersamaan. Sama menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, yaitu sekumpulan aplikasi merek unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan. Sebuah citra merek yang aspirasional. Yang keempat, model resonansi merek. Resonansi berarti intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan dengan merek. Juga tingkat aktivitas yang dihasilkan oleh loyalitas. Memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan suatu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. 6. Mengukur ekuitas merek. Ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek, yaitu pendekatan tidak langsung menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Pendekatan langsung menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Kedua pendekatan umum ini saling melengkapi
dan pemasar dapat menerapkan keduanya agar ekuitas merek dapat melaksanakan fungsi strategis yang berguna dan memadu kebutuhan pemasaran. Pemasaran yang harus benar-benar memahami sumber ekuitas merek dan bagaimana sumber itu mengetahui hasil yang diharapkan, dan juga bagaimana bila sumber-sumber dan hasil ini berubah seiring berjalannya waktu. Audit merek penting bagi poin pertama, sedangkan untuk penelusuran merek penting bagi poin kedua. Audit merek atau brand audit adalah sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesalahan merek, mengungkapkan sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya. Studi penelusuran merek atau brand tracking studi mengumpulkan data kuantitatif dan konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka pada aspek-aspek kunci. Studi penelusuran merupakan alat untuk memahami di mana, berapa banyak, dan dengan cara apa nilai merek diciptakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan harian. Rantai nilai merek atau brand value chain. Ada pendekatan terstruktur untuk menilai sumber dan hasil ekuitas merek, serta cara di mana kegiatan pemasaran menciptakan nilai merek. Rantai nilai merek didasarkan pada beberapa premis. Pertama, proses penciptaan nilai merek diasumsikan dimulai ketika perusahaan berinvestasi dalam program pemasaran yang membidik pelanggan aktual dan potensial. Ketujuh, mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Terdapat dua tindakan pengelolaan ekuitas merek menurut Kotler dan Keller. Yang pertama itu penguatan merek sebagai aset perusahaan yang umurnya panjang. Merek perlu dikelola dengan baik sehingga nilainya tidak menyusut. Pada beberapa titik kegagalan untuk memperkuat merek akan menghilangkan kesadaran merek dan yang memperlemah citra merek. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal produk apa yang dipresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik harus berada dalam pikiran konsumen. Yang kedua, revitalisasi merek. Hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasikan merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang dapat dipergunakan. Revitalisasi merek perlu dilakukan mengingat terjadinya perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, ataupun jenis perkembangan lain dalam lingkungan pemasaran yang dapat mempengaruhi peruntungan merek. Demikian ringkasan mengenai ekuitas merek yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.